Indonesia. Marilah kita bersatu dalam semangat Hari Anak Nasional. Satukan citamu, bulatkan. Kak Seto ucapkan selamat Hari Anak Nasional, dan kepada teman-teman Sibolang, Kak Seto ucapkan tetaplah menjadi penjaga alam dan pelestari budaya Indonesia. Kita semua terletak masa depan Indonesia. Terletak masa depan Indonesia. Perkenalkan, namaku Aldo, Sibolang dari Tanah Hibrida, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Teman, tempat ini kami sebut Celebes Canyon, sungai jernih yang berasal dari Sungai Ule yang mengalir di Dusun Watu, Kecamatan Tanete Riaja. Apa Rita Kaelo Kalupe? Yang membuat sungai ini menarik adalah susunan batu alam yang unik dan indah. Banyak terdapat jeram kecil dan banyak kolam yang mempunyai kedalaman berbeda-beda. Jadi, mandi di sini serasa mempunyai kolam renang alam pribadi deh. Hahaha. Kawe di. Iyo, nakabalan ni Krong kata mikro. Badan sudah segar kembali. Saatnya kita membantu pekerjaan orang tua ya. Teman, sore ini pamanku mau kerja bakti menanam kacang tanah di sawah. Kebetulan bibitnya kurang. Jadi kami membawakan bibit kacang tanah yang paman pesan dari bapak. Bibit kacang tanah memang berat. Untung ada si Putih yang membantu kami. Hehehe. Si Putih ini bukan kuda biasa. Dia adalah kuda angkut, atau masyarakat di sini menyebutnya kuda pateke. Kuda pateke merupakan alat transportasi peninggalan leluhur kami. Kuda ini biasa dimanfaatkan tenaganya untuk mengangkut hasil bumi dari lokasi yang sulit dijangkau. Meskipun badannya kecil, tapi si Putih sudah terlatih untuk membawa beban di pundaknya. Bahkan bisa mencapai ratusan kilogram. Hebat kan? Untuk mengangkut beban, di punggung si Putih akan dipasang semacam pengait dari kayu di bagian kanan dan kirinya. Fungsinya untuk menaruh barang yang akan dibawa. Ada hal penting yang harus diperhatikan. Beban yang dibawa beratnya harus seimbang. Kalau tidak, jalan kuda menjadi tidak seimbang. Bahkan ia bisa lari. Om, kae kampa tamana bibi kampa tamana conggerenge. Ulang, terima kasih lah akak ni batiku baik. Jauh-jauh sampai sini, masa kita cuma lihat saja? Sebagai generasi muda, jangan kalah semangat dengan paman-paman ini. Hahaha. Ayo, kita bagi tugas. Ada yang membuat lubang, ada yang menanam biji kacang tanahnya. Teman, kacang tanah merupakan salah satu tanaman unggulan di desaku. Tanahnya yang agak berpasir membuat tanaman ini tumbuh subur di sini. Sawah akan siap ditanami setelah dibajak dan sedikit diberi pengairan. Menanam kacang dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 bertugas membuat lubang dengan batang kayu yang sudah diruncingkan ujungnya. Sedangkan 1 kelompok lagi bertugas memasukkan biji kacang tanah
ke dalam lubang dan menutupinya kembali menggunakan cangkul kecil. Astaga, sampai lupa. Si putih kan mau dipakai untuk bajak sawah bapakku. Kalian temani aku ya. Pasang. Maaf ya Bapak, si putih terlambat. Ayo, kita pasang dulu alat bajaknya. Meskipun ukurannya lebih kecil, tapi ini alat bajak sungguhan loh. Karena ukurannya disesuaikan dengan badan kuda yang kecil. Ikat yang kuat ya, Ready. Hea. Ayo putih, saatnya kita beraksi. Teman, jangan heran ya. Di kampungku masih ada sebagian Pak Tani yang menggunakan tenaga kuda untuk membajak. Kata Bapak, membajak dengan kuda lebih hemat biaya dibandingkan dengan traktor mesin. Selain itu, membajak dengan kuda sangat cocok digunakan untuk sawah yang tidak terlalu luas dan berpasir seperti ini. Satu kuda biasanya dikendalikan oleh 2 sampai 3 orang dengan tugas yang berbeda-beda. Ada yang mengarahkan si kuda dan memacunya, ada juga yang mengendalikan alat bajaknya. Membajak dengan kuda tidak kalah cepat dibanding dengan mesin. Kuda mempunyai otot kaki yang kuat, sehingga tenaganya besar dan sangat lincah. Ayo putih, semangat! Hehehe. Teman, belajar bukan hanya pas sekolah saja. Sawah ini juga menjadi tempat belajar bagi kami, yaitu belajar tentang bagaimana mengolah dan merawat tanaman. Karena sawah ini adalah pintu rezeki dari Tuhan untuk keluarga kami. Gurunya, ya, bapakku sendiri. Hehehe. Ayo, sembunyikan sendalnya. Jangan sampai mereka tahu. Teman, jangan salah sangka ya. Kami tidak sedang menyembunyikan sendal mereka, tapi kami lagi main boi-boian sembunyi sendal. Hahaha. Ayo, cari sendal kami. Ups, maaf ya teman-teman. Kita ulang dari awal ya. Dalam permainan ini ada 2 tim yang bermain. Simak baik-baik ya. Siapkan 3 batang kayu yang disusun berdiri. Nanti batang kayu ini akan menjadi sasaran kita. Nah, ini bagian uniknya. Untuk menentukan urutan melempar, kita harus melempar sendal dari susunan batang kayu tadi. Siapa yang melempar sendal paling jauh, dia akan mendapat giliran pertama. Dan yang paling dekat akan mendapat giliran terakhir. Waduh, belum ada yang kena. Melemparkan sendal ke sasaran memang butuh tenaga dan konsentrasi, teman. Kalau tidak, sendal kita akan berterbangan kemana-mana. Hahaha. Asik. Si Ready berhasil mengenai sasaran. Berarti tim kita harus menyembunyikan sendal. Teman, untuk menyembunyikan sendal, kita hanya mempunyai waktu hitungan 1 hingga 10 setelah batang kayu tersusun lagi. Ayo, sembunyikan sendal ke tempat yang aman. Setelah hitungan 10, tim lawan akan mencari keberadaan sendal-sendal kita. Hihi, aku jamin
kalian tak bisa menemukan di mana sendaku. Teman, permainan ini sangat menyenangkan. Selain itu, permainan ini juga bisa melatih konsentrasi, kerjasama tim, dan kelincahan tubuh kita. Shh, biasanya persembunyian paling baik itu ya di tempat yang dekat dan gak disangka-sangka. Hahaha.